dibuat sama gue tahu siapa kan. Tiba-tiba gue datang ke depan, ternyata datang nih bini sama anak gue nih sama mertua gue. Gue pikir gue seneng dong dibesuk sama bini sama anak mertua. Ternyata bukannya seneng, gue malah jadi. Oke, selamat datang kembali di channel kita Sekolah Malam. Hai. Wah ini, apa kabar brother? Baik. Waduh, ketemu lagi kita ini. Bincang-bincang yang kemarin tentang masih dalam tema mantan napi. Kisah sang mantan. Kisah sang mantan. Nah, iya kisah sang mantan. Masih tetap sama si Bang Bunga nih, Bang Bunga. Ya, Bang Bunga kelihatannya semakin fit lah ya, semakin fresh, sehat ya. Minum jamu, rambut juga udah mulai kuning kayaknya disemir gitu ya. Bener. Ya perjalanan sehari-hari gimana ya, Bang Bunga? Hari-hari udah mulai yang normal lah ya. Iya, normal. Udah bener-bener menjauhkan dari hal-hal yang merusak lah gitu ya. Udah jauh banget. Oke. Ya, tanpa panjang lebar, kita simak lagi kisahnya sang mantan. Ya, gimana? Bang, kelanjutannya tuh waktu masih terakhir kayaknya di Cirebon ya, Cirebon ya. ya? Cirebon. Ya, gimana, Gon? Ya, oke lah, selamat sore. Sore. Sampai jumpa lagi semua teman-teman. Kemudian semuanya dengan keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, saya ingin melanjutin lagi kisah buruk saya di sekolah malam. Pengalaman saya di pengalaman yang kemarin baru sampai di Cirebon ya. Cirebon, Ya. nah bener, Cirebon. Ini gue pengen ngelanjutin cerita gue yang minggu yang lalu. Sekarang gue sambung lagi. Waktu itu gue dipindah lagi ke Blok E. Turun blok udah ya? Iya, ke Blok E, gue pindah lagi ke Blok E. Tapi kehidupan gue di situ udah agak membaik sedikit karena gue udah dapat kesibukan, terutama sibuk di Binker ya. Binker ya. Di Binker kan di Cirebon itu banyak kegiatan ya. Ada kegiatan bikin bola, terus nganyam bangku rotan, terus ada juga bengkel, ada juga daur sampah ulang. Daur ulang dikemas lagi untuk ya. satu barang yang bisa produktif lah ya. Pokoknya banyaklah kegiatan, ada tani juga di situ kan. Nah di situ gue ngikut kegiatan bikin bola. Bikin bola. Bola tendang. Bola tendang itu gue bikin. Setiap hari gue lakuin di situ. Tapi kan gue di situ juga merhatiin lingkungan sekitar ya, sekitar anak-anak kamar gue. Nah kebetulan waktu itu gue sekamar sama bos gede ya. Sama bos gede. Nah gue diajak sama dia tuh ditawarin kerja gitu kan. Kerja ini ya? Iya, kerja. Bilang kerjanya ini kayak gimana, gue belum paham dan belum ngerti cara kerja. Ya gue ikutin kerja, begini-begini, dikasih arahan sama dia, gue begini-begini. Ya gue coba calling teman gue yang di luar. Gue coba, ya teman gue bisa kan, sanggup. Oke, gue lakuin tuh kan. Tahap pertama emang gue dikasihnya nggak begitu banyak ya, cuman buat percobaan aja tuh, uji coba. Oke, gue uji coba, teman gue kondisiin, dia bisa, terus suruh berangkat jalan. Kerja untuk dagang produk yang sama gitu, kayak produk yang yang ya itulah seperti itu gitu, yang habis gimana ya, waktu itu kan mau nggak mau ya, karena kondisi di dalam itu kan gue juga pengen hidup enak gue pengen enak, gue pengen kayak yang lain lah gitu kan, gue pengen makan enak, tidur nyaman kan, nyenyak. Ya mau nggak mau ya, cuman dengan satu syarat, gue ya pasti yang gue taruh badan gue kan. Karena kalau ada apa-apa udah pasti gue yang kena. Gitu. Iya benar. Ya udahlah, gue beraniin diri. Gue coba tahap pertama oke lancar kan dengan teman gue.
Nah itu pun pemasukan gue belum boleh dibilang enak, masih minim karena gue masih merangkak deh. Masih merangkak karena masih tahap percobaan gitu kan. Percobaan. Kedua gue Dalam coba artian lagi. udah ya nilainya ada lebih dari 10.000 gitu kali. Iya, maksudnya baru cuma dapat buat ngerokok doang gitu kan. Bisa buat beli rokok. Tapi gue coba lagi tahap kedua, kan ditingkatin lagi tuh dikasihnya gue. Oke, gue lakuin lagi. Terus itu lancar. Nah itu sistemnya kan misalkan lu kerja di luar tuh, ya dengan kondisi kerja sama waktu posisi mungkin lu masih di luar kan gitu kan, tapi lu kerja di dalam gitu. Dalam. Nah sistem transaksi pembayarannya tuh gimana itu? Jadi lewat transfer Oh rekening ke rekening gua gitu masuknya. Oh itu boleh begitu ya? Ya bisa. Jadi sistemnya cuma modal kepercayaan aja itu kan. Iya. Suatu saat nanti orang gue dimencongin, gue dibelokin, ya mau nggak mau kan gue tetap tanggung jawab ke atas. Enggak, iya maksudnya lu ditransfer tuh hasil dari penjualan lah ya kan itu tuh uang ditransfer, lu bisa ngambil itu di dalam gitu Bisa. Di situ kan ada semacam kayak ininya tempat transit duit buat kita ngambil. Gitu. Kan setiap lapas atau hutan itu pasti disediain tempat buat transfer. Iya. Buat warga binaannya tuh ngambil duit. Nah kan di saat itu kan gue di sono bukan jenis duit. Iya. Jadi itu berbentuk kupon. Kupon ya pernah lo. Karena di situ peredaran duit nggak boleh cash gitu, nggak boleh lah, nggak masuk. Ada aturannya lah yang ada ini perputaran duit di sana lah ya. Ya cuman kan ya gue terus coba tahap kedua, tahap ketiga agak meningkat sedikit ya tahap ketiganya ya. Gue dapet kerjaan agak lumayan ya. Jadi ibarat itu gue udah bisa ngerokok, bisa makan enak. Cuman gue belum puas dengan hasil itu, gitu kan. Iya. Terus kerjaan meningkat terus. Hari demi hari. Kalau nggak salah sekitar putaran kelima, gue dihajar itu waktu itu masih dikasih 50 kilo ya. Iya. Cuman kalau hijau putih tuh. itu hijau. Putih sama hijau. Oh enggak, itu hijau aja dulu itu, belum putih. Gue belum main putih waktu itu. Masih hijau. Cuman kan kalau buat ukuran 50 waktu itu gue bilang masih gede ya. Gue belum begitu wah ini gede juga ya tanggung jawab gue nih, beban gue, tapi gue ikutin aja, gue jalanin. Nah alhamdulillah teman gue yang di luarnya beres gitu kan, tanggung jawabnya gede juga. Tuh, di sini Anda bisa nyimak nih guys ya, ketika memang transaksi nih ilegal atau nggak perbolehkan, masih tetap ngucapin alhamdulillah gitu loh, maksudnya masih ngucapin bersyukur gitu, ada rezekinya gitu kan. Ya memang waktu salah tapi ada rezeki di situ ya, cuman ya begitu dah di sini manusiawi. Terus mengenai itu barangnya gimana tuh bisa? Jadi sistem kerjanya itu, jadi gue kirim nomor ke nomor orang gua ke atas. Nah ke atas itu ngasih nomor lagi ke orang gudangnya. Jadi cara kerjanya itu antara orang gudang sama orang lapangan aja berdua. Gitu. Gue cuman kondisiin aja kan. Gue kondisiin orang gua, ke orang gudangnya orang atas gua yang kondisiin. Iya, betul. Jadi biar dia nanti ketemu di luar gitu. Iya, terjadi kerjasama lah di luar itulah. Gitu. Jadi kan juga memang yang mengendalikan nih lo di dalam nih ceritanya gitu kan. Gue yang ngendaliin dari dalam. Emang di saat itu emang pengendali pekerja-pekerja di luar tuh orang dalam kan? Iya. Ya gue ikutin aja kan kehidupan di dalam, gue ikutin. Waktu itu gue yang gue bilang tadi dikasih 50 tuh, alhamdulillah beres. Meningkat lagi kehidupan gue kan. Iya. Dikit-dikit tuh duit gue kumpulin dulu. Nah, niat gue kumpulin nih, gue buat modal gue nanti nih. Ya kan namanya, gini, lu disuruh kerja, tapi kan tetap lu berhitungnya apakah komisinya bagaimana, atau kan hitungannya per kilo sekian, apa itu gitu kan harus, gitu kan namanya lu kerja, ya gue juga harus dapat ada lebihnya dong gitu kan. Kalau misalkan lu kerja cuman 1 kilo, istilahnya 100.000 misalkan, apa lo masih mau kerjain kan gitu juga kan. Jadi kalau masalah penghasilan pendapatan ya gue tuh ngambil poin di situ. Poin. Jadi gue misalkan poin gue per kilo itu gue ngambil 200 atau 300 per kilo. Ya berarti kan kalau misalkan gue ngambil 10 kilo atau 50 kilo ya tinggal dihitung aja. Ya. Ya cuman kan itu belum boleh bisa dibilang lancar.
pasti kan takut kan kalau kerja kayak gini kan pasti ada gendala. Iya. Entah gendalanya orang yang sakit atau gimana, atau gendalanya gue di PAU kan gue nggak tahu. Nah, tapi selama yang gue jalanin ini tuh lancar terus gitu kan. Iya. Lancar terus. Ya sebetulnya sih kalau kehidupan gue buat cerita kehidupan gue di Cirebon ya boleh dikatakan mah ya enak aja sih, nggak ada gimana Iya, lu lalui hari demi hari, istilah kasarnya lu nyaman lah, karena setelah kerja itu lu nyaman gitu kan. Cuman pertama kalinya aja gue pertama kali di Cirebon emang agak pahit gue buat adaptasi di lingkungan situ kan. Iya, yang waktu kisah lo sebelumnya kan udah cerita kan. Sebelumnya. Ini udah istilahnya lu udah perjalanan, udah berhari-hari lu di lapas Cirebon lah ya. Ya terus sehari demi hari ya kehidupan gue situ ya tiap hari kan kegiatan. Kegiatan ya kalau kita buka keong kan jam 8 ya. Jam 8 tuh semacam kayak ada TC gitu kan. Jadi tiap blok itu selalu ngikutin TC. TC itu boleh dibilang kegiatan kita sehari-hari dari sore sampai pagi. Dari sore sampai pagi? Sampai pagi kegiatan itu ya. Entah lu keadaan lu enak apa enggak, nanti situ diungkapin di TC itu. Oke, semacam curhat. Evaluasi. Iya. Jadi Iya. kita sharing feeling sama teman-teman. Kayak gitu. Nah, tapi di sini tiap hari kan misalkan keadaan kita nih ya selamat pagi warga, keadaan gue bad. Ditanya kenapa bednya? Nggak enak makan, nggak enak tidur. Gitu kan. Jadi TC itu seperti itu, kayak sharing feeling sama teman-teman satu blok aja itu. Sharing ya. keseharian. Sharing keseharian. Setelah selesai itu jam 8:30 baru kita berangkat ke Bingker. Ke Bingker kita berangkat, ya biasa kegiatan masing-masing tuh diinin. Nanti di absen di situ kan. Di absen yang sama orang petugas Bingkernya. Pelatihan itu. Iya, pelatihan gitu kerja kan. gitu kan. Tempat-tempatnya, faknya. Ya sebetulnya sih di Cirebon itu ya kalau gue bilang kalau buat kondisi kita ngejalanin hukuman kita emang bener-bener dibina di situ. Iyalah, benar-benar. Bukannya dibinasakan tapi kita dibina. Iya, pembinaan. Jadi supaya istilahnya mungkin setelah keluar ada kegiatan yang positif lah istilahnya ya kan. Jadi emang di situ emang petugas di Cirebon sama sipil-sipil itu emang benar-benar dia dipakai aturan itu. Jadi tergantung kitanya aja yang ngejalanin tuh kayak gimana. Benar. Kalau emang kita ikut aturan ya kita ya lempeng-lempeng aja. Betul. Tapi kalau kita nggak ikut aturan ya udah lu pasti habis deh. Semua habis ya, dikembalikan kepada manusianya sendiri, kepada individunya sendiri. Benar. Ya kan kayak gitu kan. Nah, gue cerita lagi nih pengalaman gue masalah kerja ya. Ya, tapi buat teman-teman semuanya yang berada di dalam maupun di luar jangan diikutin. Ini kerja gue, ini kan cuman berbagi pengalaman. Iya, sharing. Sharing buat teman-teman, maksudnya bukan ngasih contoh ya, buat biar jangan diikutin aja. Iya. Karena kalau diikutin nanti kita yang kejeblos. Betul. Kesian nanti keluarga dan anak-anak kita kan. Nah, jadi kerja gue ini semakin meningkat. Yang apa gue dapet penghasilan gue itu ya boleh bilang ya udah cukup gitu kan. Tapi karena gue masih belum puas, gue geber lagi gitu kerjaan. Kejar lagi. Masih ada rasa nggak puas, terus ini pengen ningkat lagi, pengen ningkat lagi. Gue ambisi, gue pulang harus bawa duit. Nah, gitu kan. Karena gue ngelihat lingkungan di dalam lapas itu ya udahlah gue ngapain lagi di sini. Ya kan gue ikutin. Ya setelah itu gimana ya kerjaan gue ya meningkatnya emang kalau boleh dibilang ya udah gede juga gitu kan. Itu udah dalam apa proses setahun berjalan ya? Apa gimana ya, tuh sebelum itu setahun udah berjalan apa? Setahun. Nah, hitungannya udah setahun berjalan nih. Setahun berjalan. Nah, setahun selanjutnya ada jadi ini ya kan? itu udah mulai mulai meningkat lah, mulai naik kerjaan gue itu di tahun. Nah, terus sampai di gue nih dapat kabar nih ceritanya nih. Mungkin sedikit nggak enak sih kabarnya ya. Gue kasih tahu. Waktu itu gue lagi enak-enaknya kerjaan gue lagi enak lah. Orang-orang gue di luar lagi gacer-gacernya nih kerjaan nih. Tiba-tiba mantep-mantepnya ada jalur ya. Gue dibesuk ceritanya nih sama orang. Gue juga nggak tahu ya. Siang habis jual jam 1. Gue dibon sama gue tahu siapa kan. Tiba-tiba gue datang ke depan. Ternyata datang nih bini sama anak gue nih sama mertua gue.
Gue pikir gue seneng dong dibesuk sama bini mana. Iya. Ternyata bukannya seneng, gue malah jadi gini ya. Ternyata tahu bini gue datang bawa surat cerai. Wah. Waduh, gue bilang. Iya. Goyang. Wah, di situ Goyang. waduh Iya, langsung iya, drop iya. sedikit. Tapi gue, nah di situ kan dipanggil di ruang ini ya, di ruang KPLP ya. Ya tetap KPLP ya emang sih baik tujuannya, dia diambil pengen rujukan gitu kan, rujukan biar gue tuh menyatu lagi. Tapi emang udah keadaannya bini gue nih udah Oh, ada ruangan penyuluhan supaya lo ada, dia buat ada. atur lagi Nah, gitu. iya. ada. Ya udahlah, gue cepet bingung juga. Bagaimana? Udah langsung gue minta kertas, itu gue tulis, langsung gue talak 3 aja lah. Gue nggak mau bingung, nggak mau repot kan. Oh, langsung gitu. Udah gue kasih udah tuh. Akhirnya itu, Iya. wah udahlah, langsung KPLP udah mau bagaimana? Sekarang kamu udah cerai. Ya udah Pak, mau gimana Pak? Emang udah jalannya Pak. Iya. Hati mah nggak terima, Iya benar. ya kan? Udah tuh gue masuk ke dalam blok dengan keadaan ya, aduh, pulang gimana nih? Udah ngaco pikiran tuh, Iyalah. ngaco. Tambah ini lagi ya. Ya berantakan semua jadinya. Iya. Goyang. Goyang Iya udah, lah. yang tadinya gue lagi enak-enak, iniin duit, iniin apa kan, udah kagak enak semuanya. Iya. Waduh gimana ini kan, gue udah nggak bisa ketemu sama anak gue lagi nih. Oh. Buyar kan, udah setiap hari kerjaan gue tuh ya begitu-gitu aja udah. Gue beli minuman, gue ini kan bisa tuh ya kalau kita beli ya beli minuman kita mesen sama petugasnya. Sama oknum petugas Iya, lah. maklum pokoknya Bisa beli. bisa gitu kan. Jadi tergantung petugasnya mau apa enggak. Tapi kan di sini kan rata-rata enggak semuanya sih. Iya, makanya oknum tadi gue bilang. Oknum. Udah setiap hari kerjaan gue begitu aja udah. Sempat gue drop. Beberapa bulan gue drop. Gue sakit gitu kan. Karena pikiran gue lagi kalut. Gue mikirin, anak gue nih kemana. Depresi ya. lagi nih. Kerjaan gue berantakan. Nah sempet gue dirawat di klinik selama 3 bulan lebih. Waduh. Emang bener-bener goyang itu keadaan udah goyang karena gue udah nggak bisa ketemu lagi, gue ngapain lagi nih gue nyari duit. Kalau caranya begini nih. Tapi kan di situ ada temen gue ngasih support, lu ngapain lu pikirin. Iya. Mau sampai lu berdarah juga, mau sampai lu ngapain nggak bakal bisa. Iya. Udah lu los, sekarang lu balik aja lagi kayak kemarin-kemarin tuh, gue demen ngeliatnya tuh. Ternyata emang pas gue pikirin, wah iya juga ngapain ya gue ya kalau gue kayak gini. Iya. Yang udah nggak penting yang gue pikirin kan. Gue udah cerai mau ngapain lagi, gue harus stres. Nah disitulah gue kembali lagi. Maka cuman tetep nih, gue ada tekanan dari orang atas yang kemarin kerjaan yang gue kerjain. Urusan gue kan banyak. Gue bilang gue bisa gue selesain semuanya ini. Gue minta lagi. Minta barang lagi. Nah, minta. Akhirnya dikasih. Itu gue waktu itu dikasih di atas 200 lah pokoknya. Emang udah ini ya. Iya, perjalanan lu tuh sama ya bos lo lah, dalam artian lu nggak cacat lah ya. Lu Ya enggak. Selalu. Dari pertama itu emang gue nggak pernah cacat ya, selalu beres terus. Dan lagi pula juga emang orang gue di luar juga nggak macem-macem. Dari situ gue kembali lagi bekerja, ya terus gue ikutin tuh kan, gue bayar, alhamdulillah sama lama-lama selesai. Nah cuman kerjaan gue itu ditingkatin lagi. Oh. Ya gue nggak mau nyebutin berapanya, intinya itu Lumayan besar lah ya. udah gede lah. Iya. Pokoknya tuh gue mau ngapain aja, gue mau guling-gulingan juga udah enak. Iya. Duitnya ketahuan. Udah ketahuan. Ya terus aja gue begitu tuh sampai waktu itu kan ya dengan keadaan gue cerai sama bini tuh udah gue lupain semuanya. Iya. Gue kembali lagi bekerja, ya tetap gue yang namanya aturan di lapas gue ikutin. Betul. Alhamdulillah gue nggak pernah ada masalah yang namanya aturan ya, kerja gue bingker, gue berangkat ke bingker. Benar. Waktu masuk keong gue keong, emang kalau di Cirebon itu nggak ada kordi-kordi. Oh, nggak ada gitu-gituan. Nggak ada. Waktunya keong ya keong semua. Iya, Jam 5 itu masuk jam 5 sore. Masuk. Di saat itu emang sempet sih drop itu kan, dapat kabar lagi gue di ujung tahun 2012 temen gue kena ini satu. Yang di luar. Yang di luar. Dengan keadaan jumlah bahan di dia banyak juga sih. Di atas 50. Iya kan gue goyang juga nih, goyangnya nyampe nggak nih gitu. Otak-otak ke lo gitu, nembel. Gitu kan. Ya soalnya itu masih istilahnya linu jaringan lo ya, Nah, orang-anak iya, buah lo lah iya ya, kan. di luar itu. Gue bilang kalau emang nih nyampe nih, selesai lah gue nih. Ya tapi mudah-mudahan ini nggak sampai.
Gue tunggu sehari, 2 hari. Maksimal waktu itu gue tunggu 10 hari. Ternyata 10 hari itu gue nggak ada telepon, nggak ada kabar. Iya. Wah, berarti gue lost nih. Udah lantar biar gue cari tahu kondisinya aja sama orang tuanya, sama keluarganya nih kan. Di saat itu emang gue telepon adiknya. Nah, adiknya itu ngasih informasi ke gue, enggak bang, lu tenang aja, nggak masalah. Ini dibuang kayu mati, ya gue tenang dong. Ya tapi kan nggak salah, gue pasti ngurusin ini orang. Mau nggak mau kan? Pasti sih. Ya udah pasti, karena dia anak buah di luar. karena dia pekerja gue boleh dibilang tuyul gue di luar lah buat nyari duit. Iya. Ya terus aja begitu sampai 2013 kerjaan gue makin naik. Waktu itu ke 2013 sempet orang gue dipakai sama orang atas buat ngejemputin aja, untuk bahan. Ya, gue tinggal tinggal duduk manis aja gue duduk manis, terus gue dikasih poin sama dia gitu kan. Benar. Tapi tetap gue yang ngendalin juga, maksudnya ngendalin, gue kontrol dia gitu. Iya. Itu waktu itu jemput 2 ya. Buat orang gue dikasih 2. Setiap 2 apa pokoknya udah 2 dah udah. Gue nggak sebutin ya. Ya tapi gue kan denger juga, wah makin gemeter gue ini. Waduh. Ini mah bukan seler lagi, kelelep gue bilang kalau ada apa-apa nih. Ya tapi ya udahlah. Gue pengen tahu nih akhirnya kayak gimana nih. Ya cuman tetap yang kondisinya bos gue keluar waktu itu selesai 2 minggu habis semuanya tuh. Karena udah dilempar-lemparin selesai. Nah gue agak tenang tuh. Selagi bahan masih dia belum selesai, itu gue setiap hari gue keringet jagung tiap malam. Iya, Kepikiran lagi. Iyalah. Wah, bahan masih banyak nih begini. Pikiran terus. Karena yang gue pikirin, ini orang ngapain nih? Iyalah. Ini orang selamat nggak nih? Gitu doang. Jadi gue bener. takut sendiri, gitu kan. Takutnya teman gue gimana atau gue nggak tahu kan dia di luar ngapain. Iya. Lalu gue kontrol terus. Benar. Nah tapi pas sudah selesai itu ya gue tenang udah. Karena dengan keadaan tuh udah selesai, plong gua. Selesai nih. Nah, orang atas gue nih malah nambahin lagi. Terus meningkat terus. Iya, terus meningkat terus. Terus. Cuman kan di sini gue ini dulu, gue pertimbangin lagi. Kalau gue ikutin terus nih nggak bakal ada habis-habisnya nih. Nambah terus nih. Lah gue mikirin orang gue juga dong, penyakitnya kayak gimana nanti. Gue diemin ya. Gue bilang, "Entar dulu dah, Wak. Gue istirahat dulu." Nah kalau waktu lu di luar tuh orang tim lu lah atau anak buah lu itu lebih dari 1 berarti dong kalau kayak gitu ya? Lebih. Jaringannya gitu ya. Cuman yang gue pegang 1. Yang bener-bener percaya ini ya. Iya. Orang yang gue pegang 1 kan cabang gue banyak. Iya. Jadi kemana-mana. Ya itulah yang penting namanya urusannya duit ya kan, yang penting lancar gitu kan. Kalau nggak lancar ya bahaya juga, berani juga lagi. Iya. Gila itu tuh. Nah cuman kan pas bos gue mau nambahin lagi nih, gue bilang, gue gue pikir dulu deh. Iya. Karena ini bukannya gimana nih, ini kayaknya udah kacau banget nih. Ini bisa bukan apa-apa, orang kita ini nanti yang ini bukan kelelep lagi nih. Udah nggak tahu udah segimana nih. Iya udah tenggelam. Gue tuh udah ngebayangin tuh kayak gimana. Ya udah deh, lu coba dulu deh, lu nin dulu. Ya udah. Nah di situ kan gue pikirin dulu semuanya ini. Gimana nih ya? Gue cuman takut dia ngaco. Maksudnya ngaconya dia nih, dia nggak ikut arahan gue. Iya. Oh ya sorry nih. Nah kalau gue pengen tahu itu apalagi pas awal tahun tuh, kegiatan awal tahun ya, tahun baru tuh kalau di sono gimana tuh? Di dalam gimana suasana? Gimana? Kalau buat di dalam Cirebon, kalau tahun baru itu ya masing-masing kamar aja ngadain, karena kan di situ kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, tetap aturan bermain di situ. Iya. Jam 5 masuk. Oh ya, gitu. Ya di kamar. Acara Enggak ada. Apa party gitu. Benar, tapi bukan di seblok. Enggak. Seluruh jadi penghuni lah ya, penghuni lapas lah ya. Jadi cuman per kamar aja. Jadi kalau per kamar lu mau ngadain makan-makan situ. Jadi kan situ kan kita nggak bisa keluar. Nggak kayak di Cipinang atau di mana kan. Begitu. Cuman di luarnya paling petugas doang tuh air kan. Tasannya tuh. Tasan aja Jadi kita nontonnya dari luar aja, dari tralis. Nontonin nggak gabung gitu, nggak ada panggil band mana gitu. Enggak. Karena nggak bisa. Kalau di sono kan emang bener-bener ya nggak ada istilah-istilah kayak gitu. Aturan ya aturan, gitu kan.
Nah waktu di sini nih gue lanjut lagi, kerja gue nih sempet gue cut gue nih dulu karena gue masih berpikir dulu kalau gue pengen lanjutin ke ini nih kayak ini makin kacau aja nih. Lah gue makin aja kan. Resikonya tambah ya, besar. resiko tambah gede. Tetep kan gue mikirin teman gue juga yang di luar. Kalau kenapa-napa nih, dia nggak sedikit nih. Ya kena kalau dia ngembet ke gue, ya karena gue bisa hukuman mati. Ya gue istirahat dulu di situ, gue coba bener-bener gue apa namanya, gue pikirin lah semuanya sebelum terjadi, gitu kan. Sip. Oke, gini Bang Bunga, dari perjalanan kisah ini di Cirebon, jadi hari demi hari dilalui dengan pekerjaan yang rutin, pekerjaan di dalam maupun pekerjaan di luar, yang ibaratnya Dengan level yang menghasilkan tambah, gitu iya. kan, menghasilkan sedikit demi sedikit dia bisa ya ada pemasukan lah ya. Cuman tadi si Bang Bunga bilang tuh ada rasa khawatir juga karena semakin ditambah takut kekhawatiran juga nih. Itulah Benar. memang yang masih bisa berpikir seperti itu. Kadang-kadang orang tuh Udah keenakan. nafsu terus gitu bablas, bro ya. ya, benar. Ya oke, Siap-siap. teman-teman semua di luar sana, inilah kisah Bang Bunga. Ya istilahnya sang mantan ini dia bercerita sampai saat ini. Ini mungkin karena nih juga waktu dia udah menjelang maghrib nih kan, ya kita istirahat dulu, break dulu. Mungkin next kita berjumpa lagi dengan Bang Bunga. Oke. Sip. Oke, tolong like and subscribe channel kita Sekolah Malam. Malam.